Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat aku semua, pertama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul. Semoga kita semua selalu dalam keselamatan. Surya Yudhistira Swito dan saya akan beratur pada acara hari ini. Saya yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-temanku sekalian. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, lalu sesi materi dari narasumber, lalu sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian acara dengan baik hingga selesai. Lama-lama lagi, kita akan memasuki sesi pertama. Materi oleh narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Nedwi Ayu Ramadhani dengan NIM akhir 170 dan teman saya Septiana Dewi Putri Rasifa dengan NIM akhir 171. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang teori Clark Hull dan yang pertama yaitu biografi Clark Hull. Charles Leonard Hull adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 24 Mei 1884. Hull menempuh pendidikannya di West Saginaw, Michigan, dan di Akademi Alma. Namun berhenti dikarenakan demam tifoid dan poliomielitis. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Michigan dan mengambil bidang psikologi. Hull menerima gelar PhD pada tahun 1918 di Universitas Wisconsin-Madison. Hull terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis serta upaya memberikan ekspresi matematik pada psikologi. Leonard Hull mulai berfokus terhadap perkembangan teori perilakunya dan melanjutkan penelitian di Yale University pada tahun 1924. Clark Leonard Hull meninggal pada 10 Mei 1952 di New Haven, Connecticut. Yang kedua yaitu isi teori Hull. Kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis dalam posisi sentral. Menurut teori Hull, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan atau drive seperti lapar, haus, tidur, hilangnya rasa nyeri, dan sebagainya. Stimulus hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis ini, walaupun respon yang datang bermacam-macam bentuknya. Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction berada pada posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia sehingga stimulus atau stimulus dorongan yang terjadi dalam pembelajaran pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis walaupun respon yang datang mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Chuck Hull menganut prinsip Thorndike, yaitu setiap tingkah laku makhluk hidup merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Leonard Hull sejatinya hampir mirip dengan para pakar behavior lainnya, yaitu adanya interaksi stimulus respon dan adanya reinforcement. Carl Leonard Hull mengatakan melalui teorinya bahwa dalam diri seorang yang belajar perlu adanya motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi. Sebelum suatu respon bisa diperkuat atas
dasar pengurangan kebutuhan. Teori Hull yang paling terkenal adalah teori pengurangan dorongan atau drive reduction theory. Pada teori pengurangan dorongan atau drive reduction theory mempunyai beberapa prinsip yaitu yang pertama, dorongan atau drive merupakan suatu hal yang penting agar respon bisa terjadi. Misalnya, seorang peserta didik berkeinginan bisa pintar dan pada akhirnya ia ingin belajar. Yang kedua, stimulus atau rangsangan dan respon tanggapan harus dideteksi oleh organisme supaya pembiasaan bisa terjadi. Misalnya, ketika peserta didik berkeinginan belajar, ia harus memperhatikan pembelajaran. Yang ketiga, respon atau tanggapan harus terjadi supaya terjadi pembiasaan. Misalnya, siswa harus mampu aktif dalam pembelajaran atau bertanya saat pembelajaran, menjawab soal yang diberikan oleh guru, dan lain-lain. Selanjutnya, penerapan teori Hull dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, dorongan atau drive adalah hal yang paling dasar dalam teori ini karena dorongan atau kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Salah satu dari tujuan pembelajaran adalah upaya memenuhi kebutuhan. Jadi, dorongan sangat diperlukan peserta didik agar respon bisa terjadi. Yang kedua yaitu stimulus dan respon. Harus dapat diketahui oleh organisme agar pembiasaan dapat terjadi. Dengan demikian, siswa harus mempunyai perhatian. Yang ketiga adalah respons, harus dibuat agar terjadi pembiasaan. Yang dalam hal ini siswa harus aktif. Yang terakhir reinforcement atau penguatan dalam pembelajaran. Hal ini harus dilakukan agar terjadi pembiasaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Septiana Dewi Putri Rosifah. Baik, kelebihan dan kekurangan belajar teori Clark-Hurd. Yang pertama, kelebihan. Teori Hull masih sering dipergunakan dalam berbagai eksperimen di laboratorium. Yang kedua, kekurangan. Teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Next, next, dan kesimpulan. Kelebihan teori Holt masih sering dipergunakan dalam berbagai eksperimen di laboratorium. Kekurangan, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Next. Sekian Sekian dari dari kami. kelompok kami, kurang lebihnya mohon Apakah ada maaf. yang ingin Jika ada ditanyakan? kesalahan, mungkin teman-teman. Dan selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin dapat Boleh minta tolong itu apa PPT-nya coba diulang dari awal. Itu teori apa? Teori Kappa Hook apa gitu? Hull. Aku boleh nanya nggak? Sebentar ya. Boleh sebentar. Boleh, Oke. silahkan.
Ayo, Ayo, langsung Yun. wes. Bagaimana Kath-Hulse mengukur prinsip-prinsip yang ia perkenalkan? Sudah. Sudah, itu aja. Izin menjawab ya pertanyaan dari Yuni. Carl Hook seorang fisiologi Amerika yang terkenal di bidang teori pembelajaran. Mengukur prinsip-prinsip yang ia perkenalkan dengan cara yang sangat ilmiah dan terstruktur. Hook menggunakan metode kuantitatif dan eksperimen laboratorium untuk mempelajari serta mengukur konsep-konsep psikologi, terutama yang berkaitan dengan motivasi dan pembelajaran. Beberapa cara utama yang ia gunakan untuk mengukur prinsip-prinsipnya yang sering digunakan yaitu rumus matematika, eksperimen eksperimen laboratorium dengan hewan, drift reduction teori, penggunaan variabel kontrol, dan lain-lainnya. Bagaimana Yuni? Apakah sudah paham? Udah. Makasih. Aku mau bertanya. Sudah mau tak ini Ya, tanya. tanyanya? Silahkan. Bagaimana teori Hull ini dapat membantu kita memahami perkembangan kepribadian? Terima kasih. Teori izin menjawab ya. Teori Hull tentang drive reduction tadi memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan kepribadian, terutama dalam konteks bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dasar dan penguatan dari lingkungan. Untuk memahami beberapa perkembangan kepribadian, mungkin dari yang pertama itu pembentukan kebiasaan. Menurut Hull, kebiasaan terbentuk melalui proses penguatan yang berulang. Yang kedua, ada pengaruh dorongan internal pada kepribadian. Hull berpendapat bahwa dorongan-dorongan atau seperti rasa lapar, haus, atau keinginan untuk diterima secara sosial mendorong perilaku tertentu. Yang ketiga, penguatan dan pengurangan kecemasan. Hull dapat menekankan bahwa pengurangan dorongan, termasuk dorongan kecemasan, adalah penguat yang penting. Yang keempat, respon terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, penerapan dalam terapi perilaku. Sudah, apakah kurang paham? Apa sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi yang mau Saya bertanya? mau bertanya. Baik-baik. Nah, teori Hull ini kan dianggap lebih mendorong siswa untuk berpikir secara linear daripada kreatif. Bagaimana Anda dapat merancang strategi pembelajaran yang dapat mengubahkan prinsip teori Hull dengan metode yang memupuk kreativitas siswa? Izin menjawab, untuk merancang strategi pembelajaran sejarah yang mengombinasikan prinsip-prinsip Hull, namun tetap mendorong kreativitas siswa, kita dapat mengambil pendekatan yang menggabungkan elemen habit formation atau pembentukan kebiasaan dengan metode pembelajaran yang memungkinkan
eksplorasi, interpretasi, dan pemecahan masalah secara kreatif. Nah, beberapa ide untuk strategi pembelajaran sejarah bisa memfasilitasi kreativitas siswa seperti proyek penelitian interaktif dengan kebebasan ekspresi, seperti rekonstruksi sejarah melalui perspektif alternatif, diskusi dan debat kelompok berbasis role play. Kegiatan menghidupkan sejarah dengan simulasi interaktif, pemecahan masalah sejarah dengan pendekatan alternatif sejarah, kolaborasi dengan media digital. Nah, seperti itu. Apakah sudah paham? Saya mau bertanya. Baik, mohon maaf sebelumnya. Sayangnya waktu kita terbatas. Kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada sesi ini. Namun kami berharap pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf sebelumnya, apa Alhamdulillah, kita tidak bisa menambah waktu untuk Zoom ya? tidak Saya masih bisa. belum jelas dengan materi ini, teman-teman. Bisa, Apakah tidak bisa? tapi maksud saya itu ini mau mengakhiri yang pertama dulu. Nanti kita kalau mau anu buat lagi. Mungkin Sabar, nanti Iya, kalau jangan teman-teman soalnya mau kan ngegas-ngegas. banyak ini, yang masih belum yang mengerti kan tentang soal Iya, mohon presentasi maaf, tahu, ini. kita tahu. itu bukan ngegas ya, tapi itu kita beberapa anak itu belum memahami tentang materi ini. Kita bukan ngegas. Iya, sih toh. Ini loh waktunya tinggal 8 menit cumaan. Kalau mau lagi, Ya, mohon ayo untuk habis ini. ditutup untuk Zoom kali ini ya. Moderator, silakan. Mohon maaf ya, saya ngegas. Baik, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.